Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu universalitas akhlak karimah dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akhlak itu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan, maka disebut dengan Al-Khaliq. Kemudian manusia adalah makhluk yang diciptakan, dan aturan hubungan antara makhluk dan Khaliq dan antara sesama makhluk dengan makhluk disebut dengan al-akhlak. Jadi Khaliq, makhluk, dan akhlak sama-sama berasal dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada istilah-istilah lain yang semakna dengan akhlak, yaitu adab, moral, etika, sopan santun, tata krama, dan susila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, moral, etika, sopan santun, tata krama, dan susila kadang ada yang sifatnya lokal. Di suatu tempat, suatu perbuatan dinilai sesuai dengan itu semua, tapi di tempat lain tidak demikian. Itu karena dasarnya adalah nilai-nilai lokal. Sedangkan akhlak atau adab dasarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhlak sifatnya universal. Contoh lain, pernikahan dan kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah di suatu masyarakat yang sudah rusak kumpul kebo sudah tidak dianggap melanggar susila, atau menikah bukan lagi sakral, sesuatu yang sangat dihormati. Misalnya lain, memegang kepala orang lain di Indonesia dianggap tidak sopan, tapi di Arab bahkan yang dipegang kepalanya akan sangat senang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan, di mana tak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menghiasi keimanan tersebut dengan al-akhlak. Islam telah mengharamkan segala bentuk kerusakan dan moralitas yang buruk, bahkan dalam beberapa masalah bersikap keras sehingga memasukkannya dalam kategori dosa-dosa besar. Misalnya pengharaman arak dan judi, pengharaman durhaka kepada orang tua, zina, riba, mengganggu tetangga, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betapa akhlak karimah sangat penting dalam Islam. Di antara urgensi al-akhlakul karimah dalam Islam, yang pertama, akhlakul karimah merupakan ciri mendasar orang bertakwa. Orang yang bertakwa akan terimplementasikan dalam kesehariannya dengan akhlak karimah. Dalam hadis disebutkan, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya, dan bergaulah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak merupakan tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Ahmad wal Bazzar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan al-akhlaqul karimah juga berarti kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa beliau merupakan orang yang paling baik akhlaknya. Aisyah menggambarkannya bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan dengan berakhlakul karimah berarti mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berakhlakul karimah dikategorikan orang yang paling baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, ana Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urgensi dari al-akhlaqul karimah juga bahwa orang yang punya akhlak karimah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqan. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar menghindari akhlak buruk. Dalam hadis digambarkan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal tidak akan melekat pada diri seorang mukmin, bakhil dan akhlak yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak karimah juga
dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim digambarkan bahwa akhlakul karimah akan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun." Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak karimah juga seseorang akan memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Darda, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan dibandingkan dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan al-akhlaqul karimah juga seseorang akan mendapatkan surga. Dalam sebuah hadis digambarkan, an Abi Hurairah qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Faqala al-famu wal farju. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang paling banyak memasukkan surga, beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab lisan dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari gambaran-gambaran dalam hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hendaknya masyarakat Islam, mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan, keadilan, kebajikan dan kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan izzah dan ketawaduan, kedermawanan dan keberanian, perjuangan dan pengorbanan. Itu sifat-sifat al-akhlaqul karimah. Kemudian juga masyarakat Islam adalah mereka senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan segala bentuk kebaikan dan kemuliaan, keutamaan akhlak, semua dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan bertawakal kepadanya, takut menghadapi ancamannya dan mengharap rahmatnya, memuliakan syiar-syiarnya, senang untuk memperoleh ridhonya, menghindari murkanya, dan lain-lain dari nilai-nilai robbaniyah yang telah banyak dilupakan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak dalam Islam sangat lengkap, meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, dan akhlak terhadap alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini dengan benar
akan keesaannya, niat yang ikhlas dalam beribadah, melaksanakan yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan, berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal hanya kepadanya, ridho kepada segala ketentuan-ketentuannya, tidak ridho kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dia merubahnya dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ini akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengimaninya, mencintainya, menghormatinya, mengikuti manhajnya, mencintai orang yang mencintainya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mewarisi risalah atau misi yang dibawanya, banyak membaca sholawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak kita terhadap diri sendiri, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan melupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dengan apa? Tidak merusak akal dengan minum-minuman keras misalnya. Kemudian juga kita harus menjaga kesehatan, mengobati segala penyakit yang diderita. Kemudian juga tidak membunuh diri. Kemudian kita perlu menjaga kehormatan dengan menutup aurat, tidak meminta-minta, tidak menyembah sesamanya, apalagi kepada makhluk yang lebih rendah darinya. Kemudian termasuk akhlak terhadap diri sendiri adalah kita terus menuntut ilmu. Jadi dalam diri kita ada 3 unsur. Unsur akal, kita perlu senantiasa memberikan nutrisinya, yaitu dengan menuntut ilmu. Kemudian unsur hati, kita perlu memberikan nutrisinya dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur jasad, unsur fisik kita, dengan menjaga jangan sampai fisik kita menjadi rusak. Kita jaga kesehatan kita. Jadi 3 unsur ini harus kita jaga dengan baik. Itulah akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian akhlak terhadap orang lain. Orang lain itu bisa orang tua kita, tetangga, teman sejawat, istri atau suami, kerabat, dan yang lainnya. Di antara akhlak kita terhadap orang lain, kita harus menepati janji, menghormati yang tua dan mengasihi yang muda, menghormati tamu, tetangga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak kita terhadap alam. Bagaimana akhlak terhadap alam di sekitar kita? Yaitu kita tidak merusaknya. Sifat orang kafir dan munafik itu merusak. Dalam ayat dikatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat 7 ayat 56. Bahkan ketika perang pun pasukan Islam dilarang merusak pepohonan, sawah, ladang, dan semacamnya. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena memang ulah tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terlihat kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena tangan-tangan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka mesti melakukan dua inti dari akhlak. Yang pertama, mengikis sifat-sifat buruk, at-takhalli 'anir radha'il. Yang kedua, menghiasi diri dengan sifat-sifat utama, at-tahalli bil fadail. Alangkah baiknya kalau kita mampu mendeteksi apa-apa yang masih buruk yang ada pada diri kita, lalu kita berupaya untuk membersihkannya dan mengisinya dengan sifat-sifat yang utama, serta apa-apa yang sudah baik kita pertahankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang akhlakul karimah, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalat atau perekonomian. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berilah kerabat hak-haknya, dan orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah kalian berbuat boros. Al-Isra ayat 26. Kemudian dalam surah Al-Isra juga ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kalian jadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian, dan janganlah kalian melepaskannya dengan selepas-lepasnya sehingga kalian akan tercela dan menyesal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi mengajak kita untuk berinfak, memberikan hak dari harta yang kita miliki. Kita juga yakin bahwa sebenarnya harta-harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak, maka kita sebagai hambanya yang memegang amanah harta itu, hendaknya kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu kerabat, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan siapapun yang membutuhkan kita berikan. Dimulai dari yang sifatnya wajib, dari zakat, kemudian sedekah, infak secara umum, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Isra ayat 34 juga dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sampai
anak yatim itu tumbuh dewasa. Dan penuhilah janji kalian. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam surah At-Taubah ayat 35 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari mereka dibakar di neraka jahanam, jidat-jidat mereka disetrika, punggung mereka disetrika. Inilah apa yang kalian timbun untuk diri kalian, maka rasakanlah apa yang kalian timbun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa ayat tadi dijelaskan bahwa dalam mencari harta hendaknya kita jangan menggunakan cara-cara yang batil, cara-cara yang tidak benar. Kalau diberi amanah menjaga harta anak yatim, kita tunaikan amanah-amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kita jaga harta itu dan kita berikan kepada yang berhak. Demikian juga ketika kita diberi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang melimpah, emas, perak dan semacamnya, maka ada hak-hak dari harta itu, yaitu kita harus membayar zakat dan hak-hak orang fakir miskin yang lainnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-akhlak dalam Islam merupakan inti ajaran Islam. Maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.